Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Silahkan bisa dinyalakan lagi ya kameranya. Coba selama kelas berlangsung dinyalakan lagi kameranya. Gitu, biar saya bisa uh, lihat ya sambil mantau gitu. Masih ada kalian nggak tuh yang gituin kelas gitu. Ini bisa dinyalakan lagi kameranya dan kita lanjutkan lagi di sini untuk pembahasan tutorialnya ya. Jadi nanti aktif ya. Kalau misalnya saya bertanya, dijawab aja gitu. Jadi kita lanjutkan lagi di soal nomor 6. Nah, tadi di soal nomor 6 itu diketahui ada dua nih persamaan fungsi gelombangnya Y1 dan Y2 gitu. Nah, kemudian dari soal nomor 6 ini juga diketahui bahwa kedua gelombang tersebut berinterferensi gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah praktikum ya, praktikum FISDAS yang bisa apa diferensi dan interferensi gitu. Jadi kalau berinterferensi berarti ada dua gelombang cahaya atau lebih yang yaitu bergabung gitu. Jadi satu. Nah, di sini itu dari berinterferensi. Berarti kalau dua gelombang ini bergabung jadi satu gitu. Nah, seperti biasa, coba kita tuliskan diketahui dari soalnya. Yang dibiasakan untuk menuliskan dari diketahuinya untuk memudahkan kita menyelesaikan dari soal nomor 6. Jadi ini gelombang satunya, ya, persamaan fungsi gelombang satu atau Y1, ini 3 sin Kx minus omega T plus Pi per 3 cm. Ya, ini satuannya cm ya, persamaan gelombangnya. Kemudian, Y2-nya itu 5 cos Kx minus omega T minus 2 Pi per 3 cm. Oke, kemudian diketahui juga panjang gelombang. Panjang gelombang itu simbolnya lambda sama dengan 20 cm. Dan frekuensinya 50 Hz. Yang ditanyakan adalah fungsi gelombang baru setelah dua gelombang ini berinterferensi, gitu ya. Kita akan menentukan fungsi gelombangnya. Oke, perhatikan untuk pembahasan dari soal nomor 6 ya. Kita coba bahas di sini bareng-bareng. Nah, di sini ini persamaannya saya tulis lagi ya, persamaan fungsi gelombang Y1 dan Y2. Nah, kita lihat. Karena kedua gelombang memiliki amplitudo berbeda, ya. Yang satunya, yang Y1 ini dalam bentuk sinus dan yang Y2 itu dalam bentuk kosinus gitu. Jadi kasusnya di soal nomor 6 ini fungsi gelombangnya satunya sinus, satunya kosinus gitu. Jadi untuk memudahkan kita menghitung, kita ubah dulu, harus sama ya, harus sama sinus dengan sinus gitu misalnya. Nah, di sini kita ubah ya, yang Y2 ini dalam bentuk sinus alfa. Jadi kita yang darinya cos kita ubah ke sinus gitu. Yaitu dengan apa? Kalau kita mau ubah cos alfa menjadi sinus, berarti cos alfa itu sama dengan sinus 90 derajat ya ditambah alfanya gitu. Jadi ini kayak misalnya alfa lah gitu ya. Gitu ya untuk merubah cos alfa menjadi sinus alfa. Nah, maka di sini kan persamaan fungsi gelombang duanya ini saya tulis lagi. Kemudian kita ubah jadi sinus, berarti cos ini ubah jadi sinus, kemudian 90 ya, 90 itu kan sama dengan pi per 2 gitu. Ditambah alfanya. Nah, alfanya dari itu kan Kx minus omega T minus 2 pi per 3 gitu. Ini tetap ya, alfanya ini. Cuman hanya ditambahin 90. 90 itu sama dengan pi per 2. Oke, kemudian kita lihat di sini. Pi per 2 sama minus 2 pi per 3. Itu kan bisa kita operasikan ya. Setengah pi dikurang 2 per 3 pi. Itu sama dengan pi per 6 gitu. Oke, selanjutnya selanjutnya kita karena diketahui soal, kita lanjut lagi karena diketahui soal kan dua gelombang ini berinterferensi, berarti kita jumlahkan Y1 ditambah Y2 gitu. Sehingga membentuk persamaan fungsi seperti ini. Ya, jadi secara umum fungsi persamaan gelombang sinus, jadi kita kan A sin Kx minus omega T plus V ya. Nah, ini karena dari mana nih minusnya? Dari sini diketahui di soal tuh
dia minus nih, sama-sama minus, minus omega T plus V. Oh, belum. Kita misalin dulu ini ya. Jadi secara umum persamaan fungsi gelombang sinus itu asin Kx minus omega T plus V. Oke, kemudian kita lihat dari sudut fasanya untuk persamaan gelombangnya satu itu kan pi per 3 ya, ini pi per 3. Nah, pi itu kan 180 dibagi 3, jadi pi per 3 itu sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut fasa yang kedua dari persamaan gelombang yang kedua itu pi per 6 nih. Nah, ya, pi per 6 yang udah diubah ke dalam sinus ya. Pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian kalau kita gambarin di seperti ini ya, menggunakan koordinat, Y1-nya itu kan 60 derajat, nah kurang lebih besar sudut 60 derajat itu segini, dan Y2-nya 30 derajat. Segini besarnya. Kemudian, nah diketahui untuk persamaan gelombang 1, amplitudenya kan 3, dan untuk persamaan gelombang 2, amplitudenya 5. Ya, dari sini 3 dan 5, ya, angkanya dari sini. Gitu. Oke, kemudian kita next ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita mau cari vektornya. Ya, vektor dari Y1 dan Y2. Nah, H ini apa? H ini horizontal ya. Jadi kita lihat di sini. Y1-nya kan yang ini nih. Oke, sambil dilihat ya. Kita sepakati Y1-nya tuh yang bagian atas ini. Y1-nya, Y1 horizontal berarti 3A cos 60 derajat gitu. Ya, ini dirotasikan terhadap horizontal ya, berarti cos theta, besar tetanya itu 60 derajat. Tiganya dari mana? 3 itu amplitude dari tadi ya, gelombang amplitude dari persamaan gelombang 1, Y1 itu 3. Cos 60 itu setengah. Jadi di sini Y1H atau horizontal itu 3 per 2. Oke, kemudian kita rotasikan terhadap yang vertikal. Vertikal itu berarti yang ini ya, yang berdiri. Jadi Y1V atau Y1 vertikal itu sama dengan 3 sin 60 derajat. Gitu. Oke, berarti sin 60 itu setengah akar 3. Dikali 3 berarti 3 per 2 akar 3. Gitu, ini sih ya satu V-nya. Oke, jadi bisa ya untuk apa namanya, mencarinya atau merotasikannya gitu. Jadi sekarang kalau Y1-nya udah, kita lihat yang Y2-nya. Y2 yang horizontal ya, hanya horizontal, berarti kita rotasikan terhadap horizontal, yaitu 5 cos 30 derajat. Sudutnya sebesar 30 derajat untuk yang Y2. Nah, cos 30 berapa nilainya? Setengah akar 3. Gitu. Setengah akar 3 dikali 5, 5 per 2 akar 3. Gitu. Kemudian, yang ini horizontal udah, kita lihat yang vertikal. Ya, kita rotasikan terhadap yang vertikal. Berarti di sini ya, vertikal. Oke, 5 sin 30 derajat gitu. Si sudut ini kita rotasikan terhadap vertikal, yaitu sin sekarang. Sin 30 derajat, sin 30 setengah. Setengah dikali 5, yaitu 5 per 2. Nah, kenapa minus? Karena dia terletak di antara sumbu X negatif, terletak di antara sumbu Y negatif ya. Karena kita di sini terhadap Y yang negatif gitu, yang vertikal ke bawah. Terhadap vertikal ke bawah itu negatif gitu. Oke, ini tanda negatif dari situ karena di vertikal ke bawah. Oke, maka kita bisa jumlahkan nih ya, yang Y horizontal itu berarti Y1 horizontal ditambah Y2 horizontal. Y1 horizontalnya 3 per 2 ditambah Y2 horizontalnya 5 per 2 akar 3. Gitu. Kemudian yang Y vertikalnya sekarang, yaitu Y1V ditambah Y2V. Yaitu 3 per 2 akar 3 dikurang 5 per 2 ya. Karena dia nilainya negatif nih, yang Y2V-nya. Gitu. Nah, kalau sudah kita mau cari amplitudo dari gelombang superposisinya. Nah, di sini berarti apa akar dari Y horizontal kuadrat ditambah Y vertikal kuadrat gitu ya.
Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Yang horizontal itu 3/2 plus 5/2 akar 3 kuadrat, ditambah yang vertikalnya 3/2 akar 3 minus 5/2. Oke, dikuadratkan. Nah, untuk apa ya, operasi kuadrat ini bisa kan ya? Jadi jangan bingung, jadi kita buat lagi kuadrat gitu. Kemudian dikali pelangi lah, kalau misalnya di SMA tuh bilangnya kali pelangi gitu. Nah, sehingga kita dapatkan nih 3/2 plus 5/2 akar 3 kuadrat, itu hasilnya ini. Ya, dilihat di sini pointernya, ini hasilnya. Kemudian 3/2 akar 3 minus 5/2, itu hasilnya ini. Nah, kita lihat di sini ada yang bisa dicoret ya. Nah, ini kan angka semua, jadi bisa langsung kita operasikan. 15/4 akar 3. Nah, ini habis dengan yang ini positif, yang sebelah sini negatif. Yang ini juga sama, yang ini positif, sebelah sini negatif. Jadi bisa kita coret. Sisanya yaitu akar dari 9/4 ditambah 75/4 ditambah 27/4 ditambah 25/4. Ini penjumlahan pecahan biasa. Kemudian penyebutan juga udah sama, 4, jadi bisa kita langsung jumlahkan. 9 ditambah 75 ditambah 27 ditambah 25, itu hasilnya 136. 136 dibagi 4 itu 34. Nah, akar dari 34 berapa? 5,83 cm gitu ya. Ini nilai amplitudenya. Nah, kemudian kita satuannya cm. Karena di awal tadi kita nggak merubah ya satuannya. Satuannya cm, di soal juga diketahuinya, kemudian kita nggak merubah atau mengkonversinya. Jadi di sini tetap amplitudenya satuannya dalam cm. Oke, kemudian kita sudah dapat tuh amplitudenya. Nah, selanjutnya kita mencari sudut fasanya atau V. Mencari sudut fasa itu tangan V sama dengan yang Y vertikal dibagi Y horizontalnya gitu ya. Nah, ini udah pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, terutama kalau di SMA tuh di bagian bab vektor gitu. Oke, kan kita sudah punya ya yang vertikal sama horizontal tadi. Yang vertikal itu 3/2 akar 3 minus 5/2. Yang ini tadi ya, ini horizontal, yang sebelah sini vertikal. Kemudian yang horizontalnya 3/2 plus 5/2 akar 3 gitu. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini nggak bisa kita langsung jumlahkan ya, 3/2 akar 3 dikurang 5/2 itu nggak bisa. Karena ini satunya akar 3, yang satunya nggak ada. Gitu. Jadi nggak bisa langsung kita jumlahkan. Nah, di sini saya masukin aja ya, akar 3 itu kan sebesar 1,7 gitu. Jadi 1,7 kita ubah dulu ke desimal. Jadi 3/2 itu kan 1,5 dikali akar 3 itu 1,7 minus 2,5. Ini 5/2 itu 2,5. Kemudian, nah ini baru bisa kita operasikan ya, karena udah setara semua tuh desimal angkanya. 1,5 dikali 1,7, 2,55 dikurang 2,5. Ini 0,05. 1,5 ditambah 2,5 dikali 1,7. Kita hitung dulu yang perkalian ya. 2,5 kali 1,7 itu 4,25 ditambah 1,5. Sebesar 5,75. Nah, ini kita bagi 0,05 dibagi 5,75 itu 0,00869. Nah, yang mau kita carikan sudut fasanya atau V-nya. Berarti di sini V itu sama dengan arkes tangan dari 0,00869. Nah, ini kalau kita hitung, V-nya itu sebesar 0,498 derajat. Gitu. Oke, kemudian nah, komponen dari persamaan gelombang itu kan tadi apa? Amplitudo ya, amplitudo. Kemudian bilangan gelombang K, kemudian omega atau frekuensi sudut dan fasa. Yang udah kita dapat apa? Amplitudo dan sudut fasanya. Selanjutnya kita mau cari bilangan gelombangnya atau K. Nah, bilangan gelombang itu sama dengan 2pi per lambda. 2pi dibagi lambda. Lambdanya diketahui di soal 20 cm tadi kan. Nah, 2 dibagi 10 itu sama dengan 1/10 pi.
gitu. Oke, ini per sentimeter ya, satuan bilangan gelombang. Nah, kita sudah dapat K-nya. Selanjutnya kita mau cari kecepatan sudutnya, atau omega ya. Omega itu sama dengan 2πf. 2pi dikali frekuensinya diketahui di soal 50 Hz. 50 kali 2, 100 pi radian per second. Gitu. Oke, kemudian kita coba lihat lagi. Next. Nah, sehingga persamaan gelombang hasil superposisi dua gelombang tersebut tadi ya, yang diketahui di soal nomor 6. Jadi, secara umum persamaan fungsi gelombang itu ini. Kalau dalam bentuk sinus ya, A sin Kx minus omega T plus V0 atau sudut pasangnya. Nah, jadi kita cari dulu komponennya, amplitudenya berapa? 5,83 ya, yang udah kita cari. Ini 5,83 cm, nanti satuannya cm ini. Kemudian bilangan gelombangnya berapa? Nah, ini bilangan gelombangnya. Oh, ini seper 10 pi ya, ditambahin seper 10. Nah, ini seper 10 pi x. Jadi seper 10 pi ini bilangan gelombangnya. Kemudian omeganya berapa tadi ya? 100 pi kan? Nah, ini 100 pi. Kita masukin di sini 100 pi, kemudian fasanya 0,49. Ya ini ya, fasanya 0,498 derajat. Ini derajatnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Sentimeter, nah satuannya sentimeter. Karena di awal tadi kan diketahui satuannya sentimeter dan ada yang kita konversi dan satuan ini, sehingga tetap ya satuannya sentimeter. Gitu. Untuk soal nomor 6. Nah, silahkan kalau ada yang ditanyakan untuk soal nomor 6. Jadi intinya adalah, tadi kan banyak banget ya, dari soal sebelumnya yang udah kita bahas itu menentukan fungsi gelombang barunya, gitu, dari fungsi gelombang yang diketahui dari soal. Jadi intinya adalah kita harus tahu bentuk fungsi persamaan gelombangnya, itu seperti apa, ada yang sin, ada yang cos ya, kemudian komponennya itu seperti ini, ada Kx, omega T, sama fasanya, gitu. Jadi biasanya kalau menentukan fungsi gelombang yang baru, kita akan mencari apa? Mencari amplitudenya, nilai amplitudenya yang baru yang dari hasil superposisi kedua gelombang tersebut. Kalau misalnya ada dua gelombang, kemudian K-nya, bilangan gelombangnya, selanjutnya omeganya atau kecepatan sudutnya, dan fasanya gitu ya. Jadi soal nomor 6 tuh mirip-mirip dengan soal yang sebelumnya yang kita bahas. Gitu. Nah, ini kasusnya soal nomor 6 ini beda ya. Yang satunya sinus, yang satunya kosinus. Jadi kita ubah dulu nih yang kosinus ke dalam bentuk persamaan fungsi gelombang sinus gitu, biar nanti mudah ngitungnya. Nah, jadi kalau mau ubah, cos alpha itu sama dengan sinus 90 plus alpha gitu. Oke, kemudian kita, karena di sini kasusnya nomor 6 berinterferensi, dijumlahkan ya kedua gelombang ini. Gitu. Nah, secara umum, persamaan fungsi gelombang itu asin Kx minus omega T plus V. Gitu. Kemudian, ya seperti biasa, kita akan mencari komponennya, amplitudenya. Nah, ini seperti ini, kemudian cari fasanya, sudut fasanya, kemudian cari bilangan gelombangnya, dan kecepatan sudutnya atau omeganya. Kalau sudah kita dapat tuh komponen masing-masingnya, kita masukkan aja ke persamaan gelombangnya gitu. Gitu ya untuk penyelesaiannya. Kurang lebih seperti itu. Gimana bisa untuk soal nomor 6 alurnya penyelesaian soal nomor 6 ini?
Gimana bisa untuk soal nomor 6? Halo, suara saya terdengar nggak? Yang lain gimana? Baru satu orang yang jawab. Satu orang mewakili dari berapa orang nih? 52 orang kah? Yang lain gimana bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Pak. Bisa gitu, semuanya jawab kalau bisa. Kalau bisa gitu ya. Maaf Kak, mau bertanya ini yang 5 sin dalam kurung KX min W T omega T ditambah pi per 6 tuh dari mana? Yang mana? Yang itu yang bawah tuh yang Y2, ya. Kan di atasnya 2 pi per 3. Nah, oke, coba saya jelasin lagi ya. Nah, ini kan ada dua gelombang. Soal nomor 6 kan diketahui ada dua gelombang. Yang satu itu sinus, yang satunya lagi, yang kedua itu gelombang kosinus. Nah, di sini kedua gelombang ini kan memiliki amplitudo yang berbeda karena yang satunya sinus, yang satunya kosinus. Jadi kita mau ubah yang gelombang kosinus ini ke dalam bentuk sinus. Nah, gimana caranya? Yaitu cos alfa sama dengan sinus 90 ditambah alfa gitu ya. Berarti di sini yang tadinya cos mau kita ubah ke sinus, jadi 5 cos, jadi 5 sin ya di sini. Kemudian ini misalnya alfa nih, kx minus omega t minus 2 pi per 3, ini itu alfa. Kemudian kan mau kita ubah yang tadinya cos jadi sini tuh 90 plus alfa. Jadi kita tambahin dulu 90 di depan alfanya ini ya. Pi per 2 itu sama dengan 90. Pi itu berapa? 180. 180 dibagi 2 itu kan 90. Jadi ini 90 ditambah alfanya. Nah, ini alfa nih. Dari gelombang 2 ini alfanya. Alfanya itu kan Kx minus omega T minus 2 pi per 3 gitu. Jadi kan udah ya, udah sama sinus 90 plus alfa. Gitu tuh dari sini. Kemudian ini kan pi per 2 minus 2 pi per 3. Ini bisa kita hitung ya, setengah pi dikurang 2 per 3 pi. Itu hasilnya 1/6 pi. Gitu. Gimana? Bisa diterima nggak untuk penjelasannya? Itu bukan yang maksudnya. Iya Kak. Oke. Oke, kalau gitu yang lain gimana? Bisa dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6, ada yang ditanyakan nggak? Nggak apa-apa, nanya aja kalau misalnya dia belum jelas. Oke, soal nomor 6 bisa ya alurnya? Bisa Kak. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih penyelesaiannya gitu. Dari soal yang udah kita bahas, kemudian ya kebanyakan kayak soal nomor 6 ini ya, pembahasan dari soalnya kita diketahui ada beberapa fungsi gelombang, kemudian kita mencari persamaan gelombang barunya gitu. Jadi nanti dipelajari lagi untuk materi yang udah kita bahas ini ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6, dipelajari lagi, diulang-ulang kembali biar makin paham konsepnya. Jadi walaupun ganti-ganti soal, kan variasi soal seperti itu banyak banget gitu, apalagi tentang gelombang banyak banget variasi soalnya. Jadi maupun diganti apapun kalian tetap bisa karena kalian udah paham konsepnya gitu ya. Terutama kemudian untuk yang efek Doppler tadi ya, efek Doppler eh, ini persamaan efek Doppler tuh ini, kemudian paham untuk menentukan tanda positif dan negatifnya gitu. Oke, mungkin ini untuk tutorial hari ini ya yang udah kita bahas tentang gelombang mekanik gitu. Nah, sebelumnya silahkan nanti bagi yang hadir kelas tutorial, silahkan mengisi presensinya ya, presensi kehadirannya.
seperti biasa ditunggu maksimal jam 10 malam tuh. Saya kasih tambahan waktu sampai jam 10 malam. Jadi bisa dirapiin lagi ya catatannya yang mungkin tadi ketinggalan. Kemudian siapa tahu ada yang kurang jelas gitu bisa diakses kok rekaman tutorialnya di linknya ada di deskripsi WhatsApp grup gitu. Jadi dipelajari lagi dari rekaman tutorialnya. Apa tahu di tempat kalian saya ngomongnya putus-putus gitu atau terkendala jaringan di tempat kalian sehingga saya ngomongnya agak kurang jelas atau putus-putus. Jadi bisa dilihat di rekaman tutorialnya. Gitu sih. Oke. Kemudian untuk hadir ya, saya ingatkan lagi ini wajib gitu sifatnya kelas tutorial. Jadi kalian harus hadir juga gitu ya, hadir karena kan eh, kehadiran itu minimal 80% untuk apa namanya? Bisa ikut UAS. Cek. Halo, suara saya terdengar nggak? Halo, cek suara saya terdengar. Putus, Kak. Oke, tadi putus-putus banget ya. Sekarang udah jelas nggak? Enggak putus-putus, tapi dari yang tadi. Oh, oke. Jadi udah mending ya. Nah, mungkin saya ingatkan lagi bagi yang hadir kelas tutorial hal ini nanti bisa mengisi presensi kehadiran ya sampai jam 10 malam gitu ditunggu. Jangan sampai telat karena nanti langsung saya rekap eh, presensi kehadirannya. Gitu. Jadi, oke, jadi tetap hadir kelas tutorial ya karena sifatnya wajib kelas tutorial. Kemudian kan ini kehadiran kelas ya. Minimal tuh 80% kehadiran untuk bisa mengikuti UAS gitu, ujian gitu. Salah satu komponen untuk kalian bisa ikut UAS adalah kehadiran di kelas gitu. Jadi coba diingatkan lagi teman-teman yang mungkin agak susah nih buat masuk kelas, diingatin untuk hadir kelas gitu. Oke, mungkin itu jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang hadir kelas tutorial hari ini jadi bisa diperbaiki ya catatannya, dilengkapi lagi, kemudian bisa dipelajari lagi di rekaman tutorialnya. Link akses rekaman tutorial bisa dilihat di deskripsi WhatsApp group. Gitu. Oke, mungkin itu seperti biasa ya sebelum kita tutup, kita dokumentasi sebentar. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan lagi kameranya untuk kita dokumentasi. Sebentar ya. Ya, yang lain bisa dinyalakan lagi ya kameranya, kita dokumentasi sebentar. Oh ya, kemudian untuk RBL udah semua dapat kelompok. Belum saya cek lagi tadi spreadsheet-nya. Jadi dipastikan ya, kan kalian milih kelompok sendiri tuh. Teman-temannya dipastiin udah dapat kelompok semua. Jangan sampai ada yang temennya nggak dapat kelompok gitu ya. Ini bareng-bareng ya, tugas besar di akhir semester. Gitu. Jadi pastiin teman-temannya satu kelas dapat kelompok, jangan sampai ada yang nggak dapat kelompok. Kemudian didiskusikan untuk topik judul RBL-nya, gitu. Jadi masih ada waktu untuk mengerjain RBL-nya. Didiskusiin matang-matang konsepnya, laporannya, kemudian alatnya, desain alatnya, kemudian nanti materi buat di videonya gitu. Dibuat sekreatif dan semenarik mungkin. Ya, maaf ya tadi tunggu sebentar ya.
bisa dinyalakan lagi kameranya. Jadi kita ambil gambar dulu. Ini tempat saya sinyalnya masih kurang stabil nih. Jadi masih belum keluar semua gambarnya di tempat saya. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, kita mulai ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Bisa lagi. Lanjut. Oke, lanjut slide yang kedua ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin ini ya untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau cukup. Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup atau cukup? Cek, suara saya terdengar nggak? Halo? Oke, cukup ya untuk tutoran hari ini. Ada yang disampaikan sebelum ditutup? Gimana? Suara saya terdengar nggak? Halo? Suara saya terdengar?
Maaf Kak, suaranya putus-putus Kak. Oke, sekarang udah Maaf Kak, suaranya putus-putus. sekarang suaranya sudah terdengar belum? Sudah Kak, tapi masih putus-putus. Oke, mungkin cukup ya untuk tutorial hari ini. Belum ada yang ditanyakan kan? Atau cukup? Atau ada yang ingin ditanyakan? Belum Kak. Oke, belum ya. Nah, terkait tadi RBL, coba dipastiin ya teman-temannya sudah punya kelompoknya. Jangan sampai ada yang nggak ada pembagian kelompok. Nanti saya cek lagi untuk pembagian kelompok RBL-nya. Mungkin ini ya untuk tutorial hari ini. Semoga saya tutup ya. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadirannya dan dipelajari lagi materinya, diulang-ulang lagi ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.